Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan sebelum nanti kita ke pertanyaan dari Anda, penonton YouTube CNN Indonesia, dan juga pertanyaan dari mahasiswa yang hadir di studio. Saya ke Bang Rifai dulu. Tadi sempat terputus, silakan. Ya, jadi sekali lagi tadi menanggapi yang disampaikan Mbak Kurnia, kami sangat paham di Undang-Undang LPSK, ya, seseorang yang menggunakan hak hukumnya untuk melapor tidak boleh dilapor balik, dan kami menaati itu. Karena itu juga yang kami laporkan tidak ada kaitan dengan itu. Mari kita lihat satu persatu. Penggunaan pasal, kita tidak menggunakan pasal 210. Orang yang memberikan laporan palsu. Tapi yang kita gunakan adalah pasal 310, 311. Artinya nggak ada hubungannya dengan laporan palsu yang dilapor balik ya. Ini jelas terkait dengan fitnah dan penghinaan. Dari pasal sudah berbeda. Kedua, dari segi tersangka udah berbeda. Yang membuat laporan di Polda, di Mabes Polri itu kan Bang Egy dan beberapa temannya. Sementara di kasus penghinaan dan fitnah, orang-orangnya tidak ada paroe, tidak ada respon. Jadi dari subjek pun sudah berbeda gitu ya. Dari pasal berbeda, dari subjek berbeda. Jadi tidak ada kaitannya. Lalu kalau betul kami mau melaporkan balik gara-gara baris krim, harusnya kami menunggu dulu itu henti. Baru kami lapor balik, tidak. Kami lakukan bersamaan, karena ini betul-betul objek yang berbeda ya. Jadi sekali lagi, laporan polisi kita tidak ada kaitannya dengan persoalan baris krim. Kita jalan sendiri dan dibuktikan. Dan yang menjadi menarik adalah sebenarnya gini. Kita sangat mengharapkan upaya hukum dilakukan. Selama ini juga Bang Egy menggugat di PN Jakarta Pusat, kita tidak reaktif. Kita ikuti hukumnya. Tapi pada saat ya bicara di media panjang lebar, memfitnah, menuduh, bahkan sudah bilang pemalsu ijazah ya. Kan diakui sendiri. Kemarin ada beberapa teman-teman TPO bilang, menggunakan Bang Rustam kalau nggak salah, menggunakan kata diduga palsu, kata Bang Egy, nggak perlu, langsung aja palsu. Kalimat-kalimat ini yang bahaya, yang sebenarnya ini bisa kita petik ke depannya, kayak seperti perkara seperti ini. Hormatilah asas praduga tidak bersalah. Jangan menuding-nuding, memvonis sebelum waktunya ya di muka umum, dan sayang sekali kalau itu juga dilakukan oleh teman-teman advokat yang harus mengerti betul bagaimana hukum itu diterapkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, LPKB di Polda tidak ada kaitannya dengan baris krim. Dari segi pasal, terlapornya, objeknya pun berbeda. Objek kami adalah 31 sosial media dan tidak ada kaitannya dengan LPD baris krim. Itu aja mungkin yang saya tanggapi. Terima kasih Mas Rifai. Sekarang kita masuk ke pertanyaan mahasiswa dulu. Pertanyaan mahasiswa dulu. Sudah menunggu juga, sudah menunggu, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Kusyari Sayuti dari Fakultas dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Mic-nya boleh lebih dekat? Saya ingin bertanya kepada Bu Kurnia. Oke. Izin, apa yang mendorong Ibu untuk selalu semangat untuk mencari kebenaran di dalam kasus ini, dan kira-kira pandangan Ibu apa yang akan terjadi di ujung akhir kasus ini, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya dari siapa namanya? Syairi. Seumur dengan anak saya ini ya. So son, I would like to tell you ya, mengapa saya begitu bersemangat. Pertama, Anda perlu tahu bahwa 4 tahun perkara ini atau mundur ke belakang lagi, ya kami TPUA. Saya, rekan-rekan tidak ada dibayar. Benar-benar kami ini melihat ketidakadilan di negara ini, maka kami menjadi anggota TPUA. Anggotanya Bang Egy Sujana, yang pada hari ini telah memecat kami. Harus saya sampaikan itu ya. Nah jadi saya semangat mengapa? Dari awal sampai akhir semua itu berawal dari niat. Jadi tidak berubah, tetap semangat karena niat. Ya, apalagi ditambah pada hari ini saya ulangi lagi kami dikriminalisasi, maka ini sebuah tantangan ya. Memang penderitaan tapi ini tantangan untuk bisa dibuktikan ya. So that's why saya tidak buru-buru minta RJ, mau ngapain? Ada Allah kok ya kan, sebelum Allah mengamati ini setiap tingkah laku kami. Kita bisa lakukan tahap bertahap. Di tahap penyelidikan ya kita jawab dengan sebaik-baiknya, menghadirkan saksi dan ahli ya. Kemudian di tahap di tahap nanti seandainya masuk ke dalam persidangan, kan ada nanti yang namanya eksepsi dan segala macam. Tidak usah khawatir, belum tentu semua itu sesuai dengan teori serta takdir yang dikarang oleh manusia. Ya, oleh karena itu lurus saja, itu yang membuat saya bersemangat. Karena saya percaya kebenaran tidak akan pernah kalah. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan dari YouTube. Saya bacakan pertama dari @arshila official channel. Saya ke Pak Rifai, kalau mau membuktikan ijazah ke Petun atau datang ke pengadilan citizen lawsuit di pengadilan Surakarta. Oke, jadi pertama justru kalau ingin menguji kebenaran sebuah fakta, justru jauh lebih tepat dalam perkara pidana, karena di pidana ini pembuktiannya material. Ya, didalami, bahkan kalaupun ada bukti surat itu bisa diuji secara lapor. Jadi justru di pidana lah betul-betul masuk deep sampai dengan pembuktian sebenar-benarnya. Justru kalau di perkara tur atau perdata, Bang Sanga juga sepaham bahwa ini pembuktian formil. Cukup dengan keterangan kampus selesai. Pembuktian ijazah. Kalau di formil ya, sengketa tanah cukup dengan sertifikat selesai.
nggak lagi masuk kepada giriknya seperti apa, penggelapan tanah seperti apa. Jadi justru menurut saya paling tepat di sini adalah justru dengan pidana ini, betul-betul dalam dan semua orang punya hak yang sama, saling membuktikan. Kedua, dituntut sudah dicoba berkali-kali juga waktu itu dan selalu terhalang dengan tenggang waktu 90 hari. Ya, sehingga itu tidak bisa masuk. Perdata pun dalam perjalanannya semua masuk kepada eksepsi ya. Jadi tidak bisa masuk. Nah, untuk CLS sendiri ya, kembali kita lihat kan ya, sekedar pembuktian formal, tidak bisa terlalu dalam. Kalau pidana itu saksi bisa sampai ratusan. Kalau perdata paling rata-rata saksi 10-15 orang. Jadi nggak begitu deep. Kedua, saya mohon maaf tidak mendahului ya, tapi dalam pandangan saya CLS di Solo pun juga nanti akan kena NU. Karena apa? Semua literatur termasuk juris menyatakan bahwa gugatan CLS itu petitumnya atau permintaannya adalah satu, meminta pejabat negara mengeluarkan peraturan untuk mengatur hal tertentu. Seperti misalnya dulu Gubernur Jakarta digugat karena tidak menangani banjir dengan baik sehingga diperintahkan untuk mengeluarkan peraturan memitigasi bahaya banjir. Jadi sifatnya harus keluar peraturan. Jadi bukan menyatakan ijazah ini palsu atau tidak palsu, itu bukan ranahnya CLS. Ya. Ya, saya nggak mendahului, tapi kita lihat nanti putusan akhirnya seperti apa. Menurut saya persidangan di sana nanti ujung-ujungnya bahkan tidak menjawab persoalan intinya. Jadi sudah tepat pidana ini terbuka, objektif, publik bisa mengikuti, publik juga bisa memberikan pendapat ya. Terakhir kita kasih kepercayaan hakim mengambil keputusan. Oke, baik. Kita lihat nanti seperti apa. Saya menanggapi dua hal ya dari Bang Rifai ya. Oke, sekaligus saya akan berikan pertanyaan jadi bisa dijawab karena Mas Roy tidak ada di sini begitu, mungkin bisa diwakili kuasa hukum. Dari @MASTETOT, dasar penelitian itu prosedurnya apakah boleh mengambil foto dari sosial media, ijazah itu produk UGM, kenapa bukan UGM yang digugat? Oke, jadi saya mau menjawab dua hal sekaligus nanti sama pertanyaan itu ya. Yang pertama terkait dengan keberlakuan Undang-Undang 13 2006. Sebetulnya Undang-Undang 13 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sebetulnya ini adalah upaya negara untuk menghindari supaya ketika seseorang melaporkan suatu perkara yang diduga adalah peristiwa pidana, supaya tidak lagi dilakukan kriminalisasi gitu loh. Jadi tidak dilakukan upaya hukum pidana yang bisa kemudian menghambat seseorang itu dalam melakukan laporan pidana gitu. Nah, tadi memang benar yang disampaikan itu pasalnya berbeda. Yang di Bareskrim dengan di Polda berbeda. Tetapi ingat, kualifikasi deliknya memang berbeda, tetapi objeknya hampir sama. Objeknya kan tentang ijazah juga. Ketika di Bareskrim Polri yang dilaporkan adalah 263 ayat 1 dan ayat 2, yaitu membuat palsu dan sama menggunakan dokumen palsu, kemudian Pak Jokowi melakukan laporan balik, ya kan, ijazahnya kan belum clear. Sementara pelapor dan kemudian saksi yang lain, ini kan dilindungi hak hukumnya oleh undang-undang. Harusnya Pak Jokowi juga memperhatikan itu. Dan tim penasehat hukumnya Pak Jokowi juga seharusnya juga melihat bagaimana filosofi dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban supaya jangan sampai orang mau melaporkan sesuatu perkara pidana kemudian ditakut-takuti gitu loh. Ini kan akhirnya yang terjadi adalah orang ditakut-takuti kemudian dikriminalisasi. Jadi wajar dong. Ini kan belum ada putusan apa-apa terkait dengan ijazah. Objeknya masih sama loh, ini terkait ijazah. Bahwa kemudian yang laporkan Pak Jokowi adalah 310-311, kemudian menggunakan Undang-Undang ITE, sementara yang di sana juga objeknya ijazah, kan sama objeknya gitu. Itu satu hal. Hal yang kedua, saya ingin menanggapi soal pilihan restoratif justice. Restoratif justice ini bukan satu keharusan. Ya, ini satu pilihan hukum yang sifatnya fakultatif. Di dalam hukum, kita kenal ada dua. Ada yang sifatnya fakultatif dan ada yang sifatnya imperatif. Kalau imperatif berarti harus dilaksanakan. Kalau fakultatif berarti prinsipnya adalah kebolehan. Lah, tersangka-tersangka ini kan boleh memilih restoratif justice, boleh juga tidak memilih. Bahwa kemudian ada dua tersangka lain mengambil pilihan untuk restoratif justice, ya itu kemudian hak mereka. Dan ketika ada kritik dari teman-teman yang saat ini masih menjadi tersangka, ya itu wajar juga gitu. Karena kenapa? Karena yang membawa perkara ini kemudian sampai kemana-mana kan adalah mereka yang sekarang sudah tidak lagi menjadi tersangka gitu ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan objek penelitian. Sebetulnya dalam kita meneliti sesuatu itu, sumber data mana aja nggak ada masalah. Sepanjang metodologinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, memang antara objek dengan metodologi ini dua hal yang penting. Tetapi ketika objek itu misalnya adalah objek yang diambil dari seseorang yang kemudian dia klaim itu asli dan objeknya itu kemudian menggunakan foto kemudian diupload dan kemudian bisa diteliti menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, saya kira itu tidak ada masalah. Karena gini, ahli di dalam KUHP kita, ahli itu kan seseorang yang satu, punya pendidikan tertentu. Kemudian kedua, punya pengalaman.
Ketiga, bisa juga karena pengetahuannya, pendidikan, pengetahuan dan pengalaman kerjanya. Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa, apalagi Bang Rismon dan Dr. Tifa, ini kan bukan peneliti kemarin sore. Mereka ini berdua bolak-balik pengadilan jadi ahli gitu. Jadi kalau ada teman-teman dari Kubu Salam mempertanyakan apa keahlian mereka, ya lihat saja. Mas Roy berapa kali membongkar kasus-kasus dengan keahliannya. Bang Rismon bagaimana bolak-baliknya dalam perkara yang pernah juga ditangani oleh Pertanyaan, Polres ijazah Sibuan. itu produk UGM, kenapa bukan UGM yang digugat? Nah, gini, yang dipersoalkan Mas Roy dan Bang Rismon ini kan adalah fisik ijazahnya. Ijazahnya diduga bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Makanya kemudian related dengan keterangan UGM. Tapi itu Coba yang kita buka semua keterangan bukan UGM. ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. UGM tidak pernah menyatakan bahwa ijazah yang ada di tangan Pak Jokowi adalah ijazah versinya UGM. Coba buka semua keterangannya. Keterangan UGM hanyalah menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM. Kan bukan alumninya yang dipersoalkan. Ijazahnya yang dipersoalkan. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada satu keterangan resmi pun dari UGM yang menyatakan bahwa ijazah yang ada di Pak Joko Widodo itu adalah ijazah formatnya UGM. Bahkan UGM kan lepas tangan bilang, kalau soal penggunaan ijazah yang ada di tangan Pak Jokowi, yang bertanggung jawab adalah Pak Jokowi sendiri. Kan ini membingungkan. Saya ambil contoh misalnya begini, teman-teman selalu menyandarkan pada Bank Indonesia. Seperti meneliti mata uang disebut palsu. Begitu otoritas menyatakan asli, selesai. Beda. Kalau kita menggunakan PBI, Peraturan Bank Indonesia, ya nomor 19 tahun 2021, mata uang itu harus diteliti dulu oleh Bank Indonesia. Ada tata caranya. Uangnya ditarik, diteliti, dilihat ciri khusus dan ciri umumnya, kemudian menggunakan metodologi mereka, baru kemudian mereka menyatakan bahwa mata uang setelah kami periksa, ini mata uang asli atau palsu. Masalahnya kan ijazah yang sekarang dipersoalkan nggak pernah dilihat oleh UGM. Berani nggak UGM menarik ijazah itu dari Pak Jokowi, membentuk tim sendiri dan kemudian melakukan analisa terhadap ijazah itu? Iya, makasih Mbak. Jadi pertama saya juga mau merespon biar nyambung dengan apa yang disampaikan Bro Sangaji ya. Pertama soal metodologi penelitian ya kita semua ini orang luaran kampus lah semuanya nih yang di sini ya. Metodologi itu pertama itu data sampel lapangan itu harus asli. Ketika Anda mau menyimpulkan sebuah objek, apapun hipotesa awal terhadap objek ini yang harus Anda teliti. Bukan objek sana, lalu kemudian kesimpulannya terhadap objek ini. Itu saja sudah menyalahi kaidah-kaidah ilmiah ya. Anda mau meneliti satu telur inilah, tapi Anda mau meneliti yang di sana terus simpulkan yang di sini. Itu kan dilakukan teman-teman Roy CS ya. Fotokopi, scan yang ada di media sosial, diteliti lalu menuduh yang dipegang Pak Jokowi palsu. Nggak nyambung, satu. Ya, saya pikir adik-adik nanti kalau penelitian itu sampel Anda terhadap objek yang Anda akan teliti itu harus asli. Yang pertama. Yang kedua, di dalam penelitian itu ada namanya hipotesa, dugaan awal. Ada HO, ada HA ya. Kalau hipotesanya tidak sesuai ada HO. Hipotesa nanti diuji terakhir itu kesimpulannya HA. Jadi ini enggak ada, bukan nuduh dulu, simpulan dulu baru mencari data dan fakta. Itu Anda akan salah. Yang berikut ada dalam kaidah ilmiah penelitian itu ada namanya variabel. Ada variabel independen ya, ada variabel dependen, variabel terikat dan yang mempengaruhi. Itu semua harus ada. Tetapi kenapa? Tadi kalau dikatakan kriminalisasi dan peneliti, dari mana unsur penelitiannya? Semua kaidah penelitiannya hampir nggak terpenuhi semua. Makanya itu tadi saya katakan dan beberapa kali saya katakan juga depan Bro Sangaji ketika kita di sini ya. Saya bilang penyidik itu nggak bodoh. Kalau nggak ada mens rea ya, niat jahat untuk menyatakan bahwa ini palsu, pasti akan SP3. Kenapa jadi tersangka? Karena di dalam pertama memenuhi unsur, ada niat mens rea-nya. Kemudian ada actus reusnya, perbuatan jahatnya yaitu mengatakan palsu Pak Jokowi itu ijazah. Diam dulu Mbak. Tadi saya nggak pernah potong Anda ya. Jadi nggak ada. Jadi actus reusnya itu perbuatan mengatakan Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Pak Jokowi memalsukan ijazah di Jalan Pramuka ya. Kemudian dikatakan bahwa
seperti tadi Bung Sangaji, nanti dibantah aja, jangan dipotong. Jadi Ya saya kasih waktu, kan, nanti ya, saya iya, saya makanya potong. jangan dipotong seperti Nanti Mbak saya ini yang bantah, mohon maaf, nggak nanti saya beretika ya. Jadi kalau misalnya sebuah produk itu yang berhak mengatakan produk saya ini dan bukan atau palsu dan enggak, ya yang memproduksi. Anda pakai sepatu itu, tanya kepada pabrik yang membuatnya itu palsu atau asli. Dia akan lihat, oh ada kode di dalam saya ini. Ada saya punya kode. Ya seperti handphone, ada emailnya apa segala macam. Kalau misalnya Anda punya misalnya merek Samsung, terus Anda palsukan, bawa ke produsen Samsung, dia akan bilang ini palsu. Oke, Bang David. Jadi nggak bisa dipersingkat. terhadap objek itu harus yang memproduksi produsennya. Lalu kemudian tadi soal kriminalisasi, kembali lagi saya katakan, kalau tidak ada mens rea actus reus, nggak ada 700 alat bukti, nggak ada saksi ahli yang 20 sekian, nggak ada saksi pendukung 100 lebih, nggak mungkin ditersangkakan, nggak mungkin. Maka kita akan juga melawan aparatur hukum kalau itu misalnya mereka semena-mena. Tetapi enggak, jadi jangan mendelegitimasi semua aparat hukum di Indonesia seolah-olah tidak benar dan nggak becus. Jangan mendelegitimasi produk sebuah kampus akademik yang begitu luar biasa sekelas UGM itu dinistakan. Seolah-olah bisa mengeluarkan ijazah palsu, ini kan luar biasa ini. Baik, Bang David. Penghinaan terhadap kampus besar. Oke, kita jeda Walaupun dulu. saya bukan alumni dari UGM, tapi kita bangga punya UGM di Republik ini yang luar biasa, menciptakan anak-anak Oke, bangsa yang baik, baik. Bang David. Tetapi dinista seperti itu kan juga nggak benar. Oke, kita jeda dulu Bang David. Kami akan kembali sesaat lagi di Headline with Elvira.